Halo teman-teman, nama saya Tikto Jonata. NPM saya 2341186. Saya dari Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini saya akan berpidato mengenai mengatasi kemiskinan di kota metropolitan, membangun jalan menuju kesetaraan dan kesejahteraan. Oke, pertama-tama, satu, kemiskinan seringkali diukur berdasarkan pendapatan orang atau keluarga dianggap miskin jika pendapatan mereka berada di bawah batas kemiskinan yang ditetapkan. 2. Kemiskinan juga dapat terkait dengan ketidaksetaraan ekonomi di mana sebagian masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi daripada yang lain. 3. Penting untuk dicatat bahwa kemiskinan bukanlah kondisi yang sederhana dan dapat diukur dengan satu parameter tunggal. Kondisi kemiskinan bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembahasan sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami realitas kemiskinan di tengah gemerlapnya kota metropolitan. Di balik cahaya lampu gemerlap, terdapat banyak warga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas kita, dan mereka membutuhkan dukungan kita pastinya. Tantangan utama dalam mengatasi kemiskinan di kota metropolitan adalah ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan dalam pendidikan, akses pekerjaan yang layak, perumahan yang terjangkau, dan akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, langkah pertama kita adalah mengurangi kesenjangan ini. Salah satu permasalahan mendasar adalah tingginya biaya hidup di kota metropolitan ini. Biaya perumahan, pendidikan, transportasi, dan layanan dasar lainnya seringkali menjadi beban berat bagi warga kota. Banyak yang terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka dasar. Meskipun kota metropolitan menawarkan akses ke berbagai institusi pendidikan, ketidaksetaraan akses masih menjadi masalah serius. Banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas yang dapat membuka pintu menuju peluang lebih baik. Pembangunan ekonomi yang pesat tidak terlalu merata di seluruh kota metropolitan. Beberapa daerah mungkin berkembang pesat, sementara daerah lain masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Ini menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan peluang pekerjaan yang tidak merata. Kota metropolitan yang padat seringkali menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Banyak warga yang tidak memiliki akses terjangkau ke fasilitas kesehatan, sehingga mereka cenderung menunda perawatan atau menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi. Persoalan perumahan merupakan hambatan serius. Harga perumahan yang tinggi dan kurangnya perumahan yang terjangkau menyebabkan banyak warga tinggal di tempat yang tidak layak. Ini tidak hanya menciptakan kondisi hidup yang sulit, tetapi juga dapat memicu masalah kesehatan dan keamanan. Meskipun kota metropolitan menawarkan beragam peluang pekerjaan, pengangguran masih menjadi masalah yang signifikan. Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, terutama di era digital, dapat meningkatkan tingkat pengangguran di kalangan masyarakat perkotaan. Walaupun terdapat berbagai program perlindungan sosial, kurangnya informasi dan akses menyebabkan banyak warga yang membutuhkan tidak dapat memanfaatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap dukungan sosial. Tingkat stres dan tekanan hidup di kota metropolitan dapat berdampak pada kesejahteraan mental. Faktor-faktor seperti ini, isolasi sosial, tekanan ekonomi, dan persaingan yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kesehatan mental. Ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan hak bagi kelompok minoritas menjadi permasalahan serius. Mereka seringkali menghadapi diskriminasi dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Perubahan iklim juga dapat memperburuk kondisi kemiskinan di kota metropolitan. Bencana alam, peningkatan suhu, dan kerentangan terhadap perubahan iklim dapat mempengaruhi ketahanan masyarakat perkotaan, terutama yang berpenghasilan rendah.
Dalam menghadapi berbagai permasalahan ini, penting bagi kita untuk bersama-sama menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil, adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang positif dan mengatasi kemiskinan di kota metropolitan. Pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk memecah lingkaran kemiskinan. Kita perlu memastikan bahwa setiap anak di kota metropolitan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Program beasiswa, mentoring, dan akses teknologi harus ditingkatkan untuk memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama. Mengembangkan ekonomi lokal adalah langkah krusial. Melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil menengah, dan dukungan infrastruktur, kita dapat memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Masalah perumahan adalah salah satu akar permasalahan kemiskinan di kota metropolitan. Kita perlu merancang kebijakan yang mendukung perumahan yang terjangkau dan inklusif. Ini bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang membentuk komunitas yang kuat. Akses pelayanan kesehatan yang terjangkau adalah hak bagi setiap warga. Dengan meningkatkan fasilitas kesehatan dan program pencegahan, kita dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sehat tanpa harus terjerat dalam kemiskinan. Akibat biaya pengobatan yang tinggi, tidak ada satupun sektor pun yang dapat menyelesaikan masalah ini sendirian. Kita memerlukan kolaborasi antar sektor, melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Hanya dengan kerjasama ini, kita dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Stigma terhadap kemiskinan harus diatasi. Kita perlu memahami bahwa setiap orang memiliki potensi dan hak untuk berkembang. Oleh karena itu, langkah-langkah anti diskriminasi dan program kesetaraan harus dipromosikan di semua lapisan masyarakat. Teknologi dan inovasi dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi kemiskinan. Program-program digital untuk pelatihan keterampilan, pencarian pekerjaan, dan pemantauan kesehatan dapat membawa manfaat besar. Mempertahankan dan memperkuat sistem perlindungan sosial adalah kunci. Kita perlu memastikan bahwa mereka yang membutuhkan mendapatkan dukungan ketika mereka menghadapi kesulitan, sehingga mereka dapat bangkit dan berkontribusi kembali ke masyarakat. Kesimpulan, dalam mengatasi kemiskinan di kota metropolitan, kita bukan hanya membangun jembatan untuk mereka yang membutuhkan bantuan, tetapi kita juga membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Mari kita berkomitmen untuk menjadi agen perubahan, mendukung program-program yang inklusif, dan menjadikan kota metropolitan sebagai tempat yang adil dan setara bagi setiap warganya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita bersama-sama melangkah menuju kota yang berkelanjutan dan adil untuk semua. Sekian pidato dari saya.